Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bertemu kembali di dalam program pembacaan Alkitab kita, Terang Bagi Jalanku. Hari ini kita akan melanjutkan pembacaan kita dari kitab Kisah Para Rasul pasal 28. Kita akan membaca ayat 1 sampai dengan 10. Sebelumnya mari kita bersama-sama berdoa di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami berdoa memohonkan kepadamu, kiranya Tuhan dengan belas kasihan-Mu yang besar boleh beserta dengan kami. Pimpinlah kami Tuhan di dalam segala kesederhanaan kami, untuk kami ini boleh memiliki firman Tuhan, karena Engkau memberikannya kepada kami, dan kehidupan kami pun boleh betul-betul dibentuk seturut dengan pembacaan firman Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Setelah tiba dengan selamat di pantai, barulah kami tahu bahwa daratan itu adalah Pulau Malta. Penduduk asli pulau itu sangat ramah terhadap kami. Mereka menyalakan api dan mengajak kami semua ke situ karena sudah mulai hujan dan hawanya dingin. Ketika Paulus memungut seberkas ranting dan meletakkannya di atas api, keluarlah seekor ular berbisa karena panasnya api itu, lalu menggigit tangannya. Ketika penduduk asli pulau itu melihat ular itu menggantung di tangan Paulus, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Orang ini pasti seorang pembunuh. Sebab meskipun ia telah selamat dari laut, ia tidak dibayarkan hidup oleh Dewi Keadilan." Namun Paulus mengibaskan ular itu ke dalam api dan sama sekali tidak menderita sesuatu. Mereka menyangka bahwa ia akan bengkak atau tiba-tiba akan mati rebah. Sesudah lama menanti-nantikan dan melihat bahwa tidak terjadi apa-apa padanya, mereka berubah pikiran dan berpendapat bahwa ia seorang dewa. Tidak jauh dari tempat itu, ada tanah milik pejabat utama pulau itu yang bernama Publius, yang menyambut kami dan menjamu kami dengan ramah selama 3 hari. Ketika itu ayah Publius terbaring karena sakit, demam, dan disentri. Paulus masuk ke kamarnya, ia berdoa dan menumpangkan tangannya ke atasnya dan menyembuhkan dia. Sesudah peristiwa itu datanglah juga orang-orang sakit lain dari pulau itu dan mereka pun disembuhkan juga. Mereka sangat menghormati kami dan ketika kami bertolak, mereka menyediakan segala sesuatu yang kami perlukan. Sampai di sini pembacaan Alkitab kita. Saudara, kita mengingat bahwa Paulus sedang ada di dalam perjalanan menuju ke Roma. Kenapa dia mau menuju ke sana? Dalam level yang paling permukaan, kita melihat karena memang dia sedang diadili. Dia sedang akan diperhadapkan di hadapan peradilan untuk menyatakan apakah dia itu adalah seorang kriminal yang layak dijatuhi hukuman mati karena dosanya dia, karena kesalahannya dia, atau dia adalah seorang benar seperti yang dia nyatakan. Apakah dia adalah agennya Tuhan, agennya Allah, atau dia adalah seorang yang kriminal yang harusnya layak dijatuhi hukuman mati. Di dalam bagian sebelumnya sudah kita mendapati sudah ada satu buah deklarasi yang jelas dari orang yang mengerti duduk perkaranya. Ada orang dari luar yang bingung-bingung, tidak terlalu mengerti. Orang yang bahkan tidak mengerti Paulus ini kalau naik banding akan ditulis seperti apa, yaitu Festus. Tapi ada orang yang setelah mendengarkan penjelasan dari Paulus, dia mengerti duduk perkaranya. Orang itu adalah Agripa. Dan Agripa yang mendengarkan dengan baik itu, dia mengerti dan menyatakan bahwa orang ini harusnya sudah boleh dibebaskan. Jadi sudah ada deklarasi dari pejabat, yaitu Agripa yang menyatakan sebetulnya orang ini adalah orang benar. Dia adalah orang yang layak dibebaskan. Saking dia naik banding kepada Kaisar, maka prosesnya dilanjutkan. Sementara itu kita juga mendapati orang-orang banyak yang mengatakan bahwa Paulus ini adalah dia yang layak untuk dibebaskan. Dia tidak layak bukan sekedar dijatuhi hukuman mati, tentu saja tidak layak. Dia bahkan tidak layak untuk dipenjara, saudara. Jadi sebelumnya kita sudah mendapatkan, saudara, bahwa dia ini nanti akan diberhadapkan di hadapan peradilan, tapi sebetulnya kita para pembaca sudah diberikan informasi terus-menerus bahwa dia tidak layak dijatuhi hukuman mati, dia tidak layak dipenjara bahkan karena dia adalah orang benar, dia bukan orang bersalah. Lalu sudah kita mendapati apa dampaknya setelah itu sudah. Ternyata setelah itu Paulus bukannya dibebaskan, justru dia dilemparkan kepada kematian dalam tanda kutip ya. Dia dilemparkan di dalam lautan sudah. Dan di dalam lautan itu harusnya dia itu berada dalam keadaan yang hampir sama seperti mati. Dan kita melihat gambaran yang dimunculkan juga cukup jelas ya saudara. Yaitu orang-orang itu sudah kehilangan, sudah putus pengharapan akan kehidupan saudara. Maka seperti halnya dia dilemparkan ke dalam lautan itu seperti halnya orang yang sudah betul-betul dideklarasikan akan mati, saudara. Orang-orang yang ada di sana pun kehilangan semua pengharapan akan kematian, saudara. Seperti halnya Yunus, saudara, masuk ke dalam lautan yang menggelora seperti kayak akan mati, saudara. Cuman bedanya dengan Yunus adalah Yunus berada dalam ketidaktakutan, sementara Paulus berada di dalam ketaatan. Seperti yang dia sendiri sudah nyatakan bahwa dia adalah agennya Tuhan. Dia sedang akan memberitakan Injil sampai ke Roma. Oleh karena itu dia ada di sini, saudara. Dan kita melihat, saudara, di dalam keadaan yang as good as death, seolah-olah berada di tengah-tengah kematian, Paulus memberitakan adanya keselamatan. Meskipun di dalam cara yang sepertinya kayak orang-orang itu susah untuk dipercaya, saudara.
Kita mendapatkan satu buah episode ya, di mana orang-orang itu mau naik skoci. Dan Paulus mengatakan, kalau kamu lepas, kamu naik skoci, kamu tidak akan selamat. Begitu sudah. Paulus mewartakan keselamatan. Meskipun di dalam keadaan yang sepertinya kayak tidak memungkinkan. Masa mungkin sih percaya sama Paulus saja ini? Kita percaya sama Paulus. Paulus ini siapa sih? Dia adalah seorang scholar. Dia adalah seorang pelajar. Dia adalah seorang yang rajin dalam menjalankan agama Yahudi. Dia adalah seorang yang besar di tanah Yudea, di Yerusalem, meskipun dia adalah orang Tarsus. Sudah. Tapi ini kan bukan pelaut-pelaut ya. Paulus ini kan bukan pelaut ya sudah. Dia itu tahu dari mana keadaan lautan seperti ini sudah. Tapi dia mengatakan, saya adalah utusan Tuhan. Dan sebagai utusan Tuhan, saya menyatakan kepada kamu, saya akan beritakan kepada kamu berita keselamatan. Lagi kita bisa melihat dua level sudah. Yang pertama, Paulus menyatakan bahwa kamu akan selamat. Kecuali dari kapal ini yang akan hancur, di antara kita semua nggak akan ada yang mati. Kalau kamu stick kepada saya ya, berita keselamatan. Tetapi kita para pembacanya juga tahu sudah, Paulus mewartakan keselamatan yang jauh lebih mendalam. Dan itu adalah misi yang dia bawa menuju ke Roma. Dia akan memberitakan keselamatan. Meskipun di dalam keadaan yang seolah-olah kamu pasti akan mati sudah, di tengah-tengah lautan seperti itu sudah. Di tengah-tengah kematian ada kabar keselamatan. Bukankah ini Injil ya sudah ya? Dan kita melihat motif itu sudah berulang ketika akhirnya mereka betul-betul sampai di daratan sudah. Sampai di daratan, orang-orang Malta menyambutnya dengan baik sudah. Dan kita melihat ya, setelah itu Paulus itu berdiam ya di perapian sudah. Lalu setelah itu muncul ular dan tangannya Paulus digigit sudah. Besar kemungkinan ini adalah ular berbisa ya. Tentu saja bukan ular biasa sudah. Ular berbisa sehingga orang-orang pada waktu itu menganggap, wah, Dewi keadilan gitu ya. Kita berbicara tentang kebenaran, keadilan. Sekarang mengejar. Paulus akan dijatuhi hukuman mati. Setelah dia lolos dari lautan yang menggelora seperti itu, ternyata sekarang dia tidak diloloskan oleh Dewi keadilan. Dia akan dimatikan. Nah, kita melihat motifnya mirip lagi sudah. Ada semacam kayak charge, tuntutan. Bahwa dia adalah kriminal. Dia adalah orang yang mungkin karena pandai bersilat lidah, pintar ngomong, sampai akhirnya Agripa tidak bisa jawab. Karena dia pintar ngomong sampai akhirnya Festus nggak bisa jawab. Nah, kita melihat ya, kadang-kadang sudah satu buah keputusan peradilan itu bukan ditentukan siapa benar siapa salah, tapi ditentukan dari siapa yang paling mahir memainkan dalil-dalil dan celah-celah di dalam hukum sudah. Dalam hukum yang adalah bikinan manusia itu sudah. Itu kan ada dalil-dalilnya, ada asasnya, dan setelah itu ada juga celah-celahnya. Orang yang belajar sebagai pengacara memang di dalam level yang paling dasar itu harusnya membela kebenaran. Untuk memenangkan kasus membela kebenaran, tetapi membela peradilan. Tetapi sudah, seringkali yang terjadi kan tidak demikian sudah. Dan di mana-mana kita tahu sudah, di mana-mana orang juga tahu sudah bahwa pekerjaan pengacara dengan kemampuan retorika yang sangat bagus ya, atau mungkin dengan kemampuan sokok menyokok yang juga sangat bagus juga sudah, dia itu bisa memenangkan perkara-perkara tertentu sudah. Dan perkara itu tidak tentu adalah perkara yang benar yang bisa dimenangkan sudah. Dan terbukti Paulus ini adalah dia yang tidak pernah kalah debat sudah. Kita mendapatkan dalam kitab Kisah Para Rasul ya, Paulus ini adalah orang yang canggih sudah. Well, kalau kita lihat di dalam kitab suci kita sudah, baik Paulus, baik Petrus maupun Yesus tentu saja sudah, itu digambarkan sebagai orang-orang yang ternyata sangat-sangat pandai sudah. Sudah, hati-hati ya, jangan terjebak dengan gambaran orang Kristen itu polos-polos, bodoh-bodoh, tapi Tuhan sertai. Lalu kita mesti harus celebrate kesederhanaan atau bahkan kebodohan sudah. Yang penting ketika Tuhan sertai, maka Tuhan bisa membuat banyak hal itu terjadi. Karena dia bisa memakai orang-orang yang paling bodoh, yang paling tidak bijaksana sudah. Ya betul, Tuhan itu bisa memakai batu untuk berteriak, untuk menyerukan. Tuhan bisa menciptakan anak Abraham dari batu. Tuhan bisa pakai siapapun saja untuk berseru kepada Yesus Kristus sudah. Tuhan bisa sudah. Tetapi sudah, Tuhan juga sangat bisa dan akan menuntut pertanggungjawaban dari kepintaran manusia sudah. Dan kita melihat ya tokoh-tokoh kitab suci kita, Yesus, Paulus, Petrus adalah orang-orang yang bukan sekedar disertai Tuhan, tapi Tuhan juga menyertainya di dalam kepintaran. Paulus itu sudah nggak pernah kalah debat sudah. Kalau kita perhatikan dalam kitab suci kita. Tapi sekarang kita diperhadapkan dengan pertanyaan, apakah karena berdebat, keahliannya dalam berdebat nih Paulus sekarang jadi lolos nih, jadi nggak bisa dihukum mati nih. Festus mengatakan, Paulus kamu sudah gila. Kamu lihat bersilat lidah sampai seperti itu, sebegitu hebatnya, akrobatik kanan kiri ya. Dan Paulus mengatakan, tidak loh, saya itu bukan silat lidah loh. Saya sedang menyatakan kebenaran. Agripa juga tahu itu. Cek saja. Nah begitu kan sudah. Jadi Paulus itu bukan sekedar dia yang pandai bersilat lidah. Kalau orang pandai bersilat lidah, orang pinter ngomong sudah, dia bisa mengelabui pengadilan manusia. Bisa. Tapi menurut orang Malta, Dewi keadilan tidak akan lepaskan kamu. Kamu bisa lolos dari peradilan manusia, tapi Dewi keadilan tidak mungkin loloskan kamu. Setelah kamu lolos dari lautan yang mengamuk, sekarang kamu pun dipagut oleh ular dan kamu akan mati. Pendek kata begitu ya. Maka setelah dipagut oleh ular, Paulus pegang ular itu, lalu ular itu dibanting ke dalam api dan mati sudah. Ularnya dibuang di dalam api sudah. Sudah kalau mendengar ya ada kata-kata ular dibuang di dalam api. Ular dikalahkan,
ular diremukkan. Kita kan lagi-lagi ya, apakah Lukas maksudkannya secara langsung atau tidak, itu mungkin kita bisa perdebatkan, saudara. Tapi saya pikir susah bagi kita untuk kita tidak mengingat-ingat, saudara, bahwa akan ada ular yang dikalahkan di dalam Yesus Kristus, saudara. Di dalam Yesus Kristus yang menginjak kepala ular, maka sekarang ular tidak akan do harm bagi kita lagi, saudara. Bagi kelihatannya kuasa iblis, kuasa kegelapan itu bisa mengalahkan kita, kelihatannya powernya besar, saudara. Tetapi kuasa ular itu kepalanya sudah diremukkan oleh Tuhan Yesus. Maka sekarang ular diambil, dilemparkan ke dalam api. Mati sudah. Dan orang-orang berpikir, wah sebentar lagi bengkak nih. Sebentar lagi akan bengkak, sebentar lagi akan jatuh rebah, sebentar lagi akan mati. Tapi ternyata enggak, sudah. Maka setelah itu sudah, mereka mulai menganggap bahwa Paulus itu adalah dewa, sudah. Ya tentu sudah, Lukas tidak menganggap bahwa Paulus dewa. Paulus sudah tidak menganggap dirinya dewa. Sebelumnya dia pernah dianggap sebagai dewa Herme. Dan Paulus itu menolak, sudah. Dan ketika dia menolak, dia dilempari batu, sudah. Kita mendapati ya, sekarang sudah dia dianggap sebagai dewa. Paulus tentu tidak menganggap dirinya dewa. Lukas penulis juga tidak menganggap Paulus dewa. Tetapi sudah dari sini ya, kita diajak untuk melihat sekali lagi bayang-bayang, sudah. Jadi Paulus ini siapa? Apakah dia adalah seorang kriminal yang layak dijatuhi hukuman mati, atau dia adalah agennya Tuhan, the agent of God, the agent of the dewa, gitu ya. Dalam sini Dewi keadilan, sudah. Kita melihat ya, gambarannya jelas tuh. Seperti halnya apa yang dikatakan oleh Agripa dan dikatakan oleh orang banyak. Meskipun kita akan menghadapi peradilan di Roma nantinya, kita melihat Paulus itu adalah dia yang adalah orang benar. Tapi sudah, kalau sebelumnya di dalam Agripa sudah dinyatakan bahwa dia adalah orang benar, lalu dia lolos dari lautan, kenapa sekarang episode seperti ini dimunculkan terus-menerus sih? Kenapa kok harus ada yang gambaran seperti ini terus-menerus? Nah, kita diajak untuk melihat, sudah. Paulus itu nanti akan menunjukkan bahwa dia benar, gitu ya. Kalau cuma untuk menunjukkan bahwa dia benar, cukup sampai Agripa, cukup, sudah. Tetapi motifnya ini dilanjutkan terus, sudah. Karena apa? Karena Paulus akan pergi ke Roma dan mewartakan kehidupan. Dia akan mewartakan kehidupan di tengah-tengah kematian. Setelah dipakut ular, dia nggak apa-apa. Dan setelah itu, sudah, tidak cukup sampai di sana, sudah. Dia pun melakukan penyembuhan, sudah. Kita melihat ya, Tuhan sertai dia dengan melakukan kesembuhan, sudah. Sudah, kita melihat ya, ada catatan yang cukup detail tentang bapaknya Publius, sudah. Berkenaan dengan penyakitnya dia, sudah. Ini ya. Tidak jauh dari tempat itu ada tanah milik pejabat utama pulau itu yang bernama Publius. Ia menyambut kami dan menjamu kami dengan ramah selama 3 hari. Ketika itu ayah Publius terbaring karena sakit demam dan disentri. Paulus masuk ke kamarnya, ia berdoa serta menumpangkan tangan ke atasnya dan menyembuhkan dia. Saudara, kenapa kok kita dikasih informasi yang terlalu jelas seperti ini, sudah? Sakitnya apa? Apa sih gunanya kita tahu penyakit dari bapaknya Publius, yaitu demam dan disentri, sudah? Apa pentingnya, saudara? Saudara, kita tahu ya bahwa penulis kitab Kisah Para Rasul ini adalah Lukas. Dan Lukas adalah seorang tabib. Dia tahu, saudara, sakitnya apa. Ini Lukas, saudara, tabib yang nulis ini, saudara. Dia tahu sakitnya itu apa. Sakitnya adalah disentri, sakitnya adalah demam. Ini adalah sakit yang sungguh-sungguh, saudara. Jadi ketika Paulus melakukan penyembuhan, saudara, dia sebagai tabib pun tahu, saudara, bahwa ini adalah heavenly healing. Ini adalah kesembuhan yang berasal dari Tuhan. Dan setelah itu nggak cukup sampai di sana, orang-orang banyak juga datang, sudah, dan mereka pun juga menerima kesembuhan, sudah. Lagi-lagi kita melihat, sudah, dari cerita yang mendekati kematian, dipakut ular, harusnya demam, sebentar lagi kejang-kejang lalu jatuh mati, sudah. Tapi justru dia mewartakan kehidupan, sudah. Maka, sudah, kita sekali lagi ya melihat adanya 2 level, sudah. Level pertama, kenapa dia pergi ke Roma? Ya karena akan dia berhadapan dengan peradilan. Dia itu akan dinyatakan apakah kamu benar sebagai utusan Tuhan atau kamu adalah kriminal yang harusnya dihukum mati. Agripa sudah menyatakan dia boleh dibebaskan. Tapi saking naik banding, ya udahlah biarin. Lalu orang banyak juga mengatakan dia ini tidak layak untuk dipenjara, tidak layak untuk dihukum mati. Kita sudah mendapatkan deklarasi itu di hadapan peradilan, cuman di Kaisaria ya, belum sampai ke Roma, sudah mendapatkan keputusan itu, sudah. Lalu gambaran itu diulang kembali, sudah, di Malta ya, diulang kembali. Dia itu mendapatkan tuduhan dari orang-orang. Ini pasti pembunuh, karena dia itu tidak dilepaskan oleh lautan, lolos dari lautan, nggak dilepaskan oleh dewa keadilan, mau dimatikan, ternyata nggak mati. Dan bukan cuma nggak mati, dia mewartakan kehidupan, saudara. Nah, saudara, di dalam level pertama kita mendapatkan gambaran yang jelas, verdiknya, dia tidak bersalah loh ya. Tetapi saudara, di sisi yang lain kita juga diajak untuk melihat ya, dia akan membawa berita ini ke Roma, yaitu berita apa? Di tengah-tengah kematian ada warta kehidupan. Di lautan seperti itu, dan sekarang pun di Pulau Malta juga seperti itu, saudara. Meskipun ini adalah satu buah keadaan yang sama sekali tidak ideal ya, saudara. Sebagai Anda bayangkan, saudara, Anda itu habis di penjara selama 2 tahun dalam kasus yang kelihatan terkatung-katung, tidak ada kejelasan. Dan setelah itu, saudara, mengalami karam kapal. Setelah itu terdampar di dalam satu buah pulau. Setelah itu digigit ular berbisa. Dan setelah itu Anda melakukan penyembuhan, saudara. Itu hidupnya kan begini-begini, saudara. Itu susah untuk kita bayangkan, saudara.
bukan keadaan yang paling ideal, saudara, tetapi sudah dia berada terus di dalam jalan ketaatan, sudah, untuk membawa kabar, memberitakan kesaksian, berita bahwa di tengah-tengah kematian dunia ini oleh karena dosa akan ada kehidupan di dalam Kristus Yesus. Maka sudah, itu juga akan menjadi pokok doa kita pada hari ini, sudah. Kita berdoa kiranya Tuhan berkenan untuk menyertai setiap kita, menyertai saudara dan saya, menyertai gereja kita, sudah, dengan berita Injil, dengan kuasa. Keadaan bisa tidak ideal, tapi kita berdoa kiranya di tengah-tengah keadaan yang diwarnai oleh kematian dan dosa di tengah dunia kita, ada berita tentang kehidupan yang boleh kita beritakan di dalam Injil Tuhan Yesus Kristus. Baik, rekan-rekan sekalian, kita bertemu kembali dalam Terang Bagi Jalanku episode selanjutnya. Tuhan memberkati setiap kita. Terpujilah Tuhan.